Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantung. Nah, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah hidup banyak sekali orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Para pendengar yang budiman, pada beberapa saat ke depan kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang mengagumkan dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan yang akan dibahas saat ini. Nah, bersama dengan saya telah hadir narasumber kita, Pendeta Cucu Elia. Shalom Pendeta Cucu. Shalom Dr. Grace. Kemudian saya ditemani oleh Ibu Mary Nusawakan. Shalom Ibu Mary. Shalom Dr. Grace. Dan juga Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Nah, para pendengar sekalian, Pendeta Cucu akan membahas bagian pertama dari bab 49 dengan judul Pada Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Saya persilakan Pendeta Cucu dengan ringkasannya. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar yang setia mendengarkan siaran ini, kita sudah masuki pasal yang ke-49 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Pada Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah sumber damai sejahtera, Engkaulah Allah yang ada sumber berkat kami, sumber hikmat kami. Kiranya Engkau menuntun, membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin memahami pengajaran-Mu ya Tuhan, melalui kisah-kisah dalam perjalanan Yesus Kristus yang menunjukkan pengajaran dan juga teladan untuk kami ikuti, dan kami boleh menemukan mutiara-mutiara kebenaran di dalamnya. Dan Tuhan memberkati dan menuntun juga para pendengar semua, yang kiranya mereka pun boleh bertumbuh lagi dalam iman melalui pekabaran firman Tuhan yang kami bagikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berkat dan bersyukur. Amin. Baik, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kami sebutkan tadi bahwa judulnya adalah Pada Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Saya mengira bahwa saudaraku sekalian sudah pernah mendengar pekabaran tentang ini, dan pernah membaca cerita yang berkaitan dengan kegiatan yang sering dilakukan oleh bangsa Israel sebagai perayaan nasional tahunan. Dan tentu ini adalah upacara atau acara yang sangat populer, hari raya yang sangat populer yang membuat kebersamaan dan kesatuan bangsa Israel. Dan saudaraku sekalian, pada kesempatan ini melalui pelajaran pada pasal yang ke-49 ini kami ingin mengajak untuk kita dapat bersama-sama membayangkan akan perayaan Pondok Daun-Daunan ini. Sebab mungkin kita belum pernah atau bahkan tidak pernah melihat akan perayaan semacam seperti ini. Untuk itu mari kita minta tuntunan Roh Tuhan untuk kita dapat mampu melihat dalam bayangan kita melalui ayat-ayat yang kita dapatkan dari kitab suci, apa itu Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Sekali lagi saya katakan bahwa Hari Raya ini adalah Hari Raya tahunan yang di mana seluruh bangsa Israel terpanggil untuk datang ke Yerusalem dan mengadakan hari raya yang disebut Hari Raya Pondok Daun-Daunan yang berlangsung selama 7 hari. Satu perayaan yang cukup panjang menurut saya. Dan mari kita coba membayangkan perayaan seperti ini yang mungkin sudah pernah melihat perayaan di sebuah pedesaan, di perkampungan atau di perkotaan seperti Jakarta. Mungkin ada Jakarta Fair yang mungkin melibatkan banyak orang dan banyak orang-orang dari berbagai provinsi datang. Dan demikianlah kira-kira gambaran daripada Hari Raya Pondok Daun-Daunan ini dari berbagai pelosok kota dan juga perkampungan datang ke Yerusalem. Betapa ramainya acara pada Hari Raya Pondok Daun-Daunan ini. Dan mereka membawa berkat-berkat Tuhan, baik itu buah zaitun,
dan kemudian yang sudah menjadi minyak yang disimpan dalam botol, demikian juga berbagai kebutuhan yang akan mereka gunakan selama 7 hari itu. Mereka juga menggunakan tempat-tempat yang sederhana, mungkin kita bisa gambarkan sebagai tenda-tenda yang akan digunakan mereka untuk tinggal selama 7 hari di Yerusalem. Mereka tidak tinggal di hotel, mereka tinggal di pondok-pondok yang mereka buat secara sementara, tidak permanen, dan di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan, dan di berbagai halaman rumah-rumah mereka menggunakan pondok-pondok yang sederhana, dan mereka tinggal di sana selama 7 hari 7 malam. Dan saudaraku sekalian, tentu kita bisa membayangkan betapa ramainya tempat itu, kota Yerusalem, dan bahkan tulisan yang diilhamkan ini menunjukkan bahwa kegembiraan yang menyeluruh ini dapat ditunjukkan bahwa kota itu seperti hutan yang indah, karena mereka membawa berbagai kebutuhan mereka. Mungkin kalau di tempat kita bisa membawa sayuran, membawa kelapa, dan lain sebagainya, yang membuat begitu penuh kota itu dengan berbagai kebutuhan mereka, dan inilah yang dinamakan dengan Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Dan saudaraku sekalian, ini adalah acara yang sangat menggembirakan, acara yang sangat menyukakan hati mereka. Bahkan ditunjang oleh bahwa hari Raya Pondok Daun-Daunan ini terjadi setelah Hari Raya Grafirat, di mana pada Hari Raya Grafirat mereka telah merasakan damai, sudah berdamai dengan Allah, dosa-dosa mereka sudah diakui dan disucikan kembali, dan itulah sebabnya mereka memiliki satu jalan, satu alasan bahwa mereka penuh kegembiraan pada Hari Raya Pondok Daun-Daunan ini. Dan demikianlah musik diserukan, demikian juga iring-iringan, sorak hosana, dan nyanyian yang muncul dalam Hari Raya Pondok Daunan ini membuat hari raya itu begitu semarak, begitu menyenangkan, menyukakan hati mereka. Dan saudaraku sekalian, yang saya ingin soroti dalam cerita ini adalah bagaimana Yesus menanggapi peristiwa ini. Ketika Yesus mengetahui, dan memang ini ada satu perayaan yang tidak mungkin tidak untuk diketahui oleh banyak orang Israel khususnya, Yesus adalah seorang yang juga memahami, dan bahkan memahami lebih daripada banyak orang, demikian juga daripada imam-imam maupun para pemimpin orang Yahudi. Yesus memahami hal ini. Tetapi saudaraku sekalian, dalam cerita ini rupanya Yesus tidak mengadakan usaha untuk menandakan niatnya untuk menghadiri acara ini. Walaupun dalam cerita ini nampaknya Yesus kelihatannya hanya menunda, tapi kelihatannya yang dilihat oleh para murid-murid Yesus dan para saudara-saudara Yesus kelihatannya tidak ingin datang ke tempat itu. Dan memang Yesus setelah atau sejak penyembuhan yang pernah terjadi di Bethesda, ia tidak menghadiri perhimpunan nasional seperti ini, karena kelihatannya Yesus sedang menghindar dari pertentangan yang tidak berguna dengan para pemimpin Yerusalem, sehingga ia membatasi pekerjaan pelayanannya hanya di Galilea. Dan saudaraku sekalian, rupanya para murid Yesus melihat apa yang dilakukan Yesus ini menjadi satu pertanyaan besar. Kenapa dia tidak bergaul dengan para pemimpin dan tidak terlibat dalam kegiatan ini? Sepertinya Yesus acuh tak acuh terhadap pelayanan yang sepertinya memang ini ditetapkan oleh Allah. Dan pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka bingung, termasuk para murid dan saudara-saudara Yesus. Dan mereka yang lebih tajam lagi, mereka berpikir bahwa orang-orang seperti para pemimpin Yahudi dan imam-imam itu sudah pasti adalah orang-orang yang menjalankan ketetapan pelayanan seperti Hari Raya Pondok Daun-Daunan ini, sehingga sudah pastilah mereka adalah orang-orang yang menjalankan kebenaran. Mereka sudah pasti benar, dan Yesus telah ditempatkan sebagai seorang yang melakukan kesalahan. Dan itu sebabnya, saudaraku sekalian, mereka mendesak Yesus, harusnya engkau pergi ke tempat itu untuk mengikuti Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Dan saudaraku sekalian, rupanya Yesus pada akhirnya memang pergi. Tetapi rupanya pertanyaan daripada murid-muridnya dengan mengatakan, jikalau engkau berbuat hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia kalau memang ingin menunjukkan menjadi seorang pemimpin. Rupanya kata jikalau itu menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Yesus, dan mereka berpendapat bahwa Yesus pengecut dan lemah. Saudaraku sekalian, rupanya mereka sudah salah memikirkan Yesus. Tetapi Yesus sesungguhnya tidak ingin menunjukkan dirinya dalam keramaian ini hanya untuk menghadapi pertentangan yang tidak berguna dengan para pemimpin bangsa Yahudi. Itu sebabnya Yesus menutup pembicaraan itu dengan mengatakan bahwa ada waktunya memang
Tapi waktuku belum tiba. Karena Yesus mengetahui masa akan datang. Yesus menyatakan sesuatu bahwa dirinya seorang yang mengetahui masa akan datang. Tetapi masa itu belum tiba saat itu. Sehingga dia katakan, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar setia radio yang saat ini mendengarkan radionya masing-masing bersama juga saudara kita yang telah hadir di studio ini, kami rindu bahwa pekabaran yang singkat ini menjadi berkat bagi kita, dan bila mana saudaraku memiliki hal-hal yang boleh menolong kita bertumbuh dalam iman melalui diskusi setelah ini, kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta Cucu. Para pendengar sekalian, Tuhan mengajar kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan melalui hidup Yesus di dunia ini, sehingga kita akan terlatih untuk bersyukur dari hari ke hari kepada Allah kita yang maha baik. Sekarang saudara kita tiba pada diskusi bab 49 bagian pertama. Pendeta Cucu, Ibu Mary, Dr. Alvin, saya kasih komentar lebih dulu ya, tentang Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Seperti tadi yang sudah disampaikan pendeta, bahwa Allah merencanakan Hari Raya Pondok Daun-Daunan ini untuk melatih manusia merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup, kemudian bersyukur atas kebaikan Tuhan karena panen pada zaman itu ya, karena pertanian. Memang mudah untuk bersyukur kalau kita diberkati, merasa diberkati, dalam tanda kutip makmur, ya, indikator-indikator berkat yang kalau kita bilang, oh orang itu diberkati, nggak mungkin dia sakit-sakitan kan? Atau yang sangat normal kalau kita melihat orang yang makmur itu bilang diberkati, baik secara ekonomi. Tetapi kita tahu masih lebih banyak orang yang miskin dibandingkan orang yang kaya. Dan bagaimana mau mengaplikasikan, belajar merenungkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan bahkan keterpurukan hidup. Saya yakin ada banyak pendengar yang sedang bergumul dengan keterpurukan hidup, dengan kegagalan mungkin. Bagaimana mau belajar merenungkan kebaikan Tuhan? Gimana Pendeta? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali, Dr. Grace. Memang benar sekali kita akan dengan mudah mengatakan seseorang yang penuh dengan berkat-berkat materi, jasmani, kita akan sebutkan bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Namun demikian kita tidak boleh mengukur, ya, tidak boleh mengukur bahwa berkat Tuhan seperti itu, ya. Dan juga tidak boleh juga menghakimi seseorang yang mungkin, ya, di dalam keterpurukannya dia mungkin melanggar sesuatu, ya, sehingga memang dia mengalami kejatuhan. Tetapi sekali lagi, mungkin ada beberapa waktu lalu kita ada satu pelajaran yang bagus sekali bahwa memang ada karunia, ya, ada karunia ketika orang tetap berdiri dalam kebenaran. Dia ada satu titik dia Tuhan izinkan mengalami kesulitan, seperti yang juga dialami oleh hamba Tuhan Nabi Ayub, ya. Namun demikian, saya mengaminkan juga dan meyakini bahwa mereka yang tetap setia dalam Tuhan, tetap setia dalam kebenaran, Tuhan menjanjikan berkat jasmani pula, ya. Dan buat mereka yang mungkin belum mengalami hal itu, tentu kita harus menuntut janji Tuhan ini. Mungkin ada yang salah dengan kita, tetapi ketika itu belum menjadi bahagian kita, yang perlu dimiliki oleh kita adalah sikap yang penuh rasa syukur tadi. Kita dituntut, dan memang itulah bahagian yang membuat kita penuh dengan kegairahan dan penuh sukacita, karena kita apapun yang terjadi, selalu yang naik ke hadapan Tuhan adalah haleluya, ucapan syukur kepadanya. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang tetap menyampaikan pujian kepada Tuhan sekalipun kondisi kita berbeda. Pujian itu tidak berbeda, ya, ketika kondisi berbeda. Pujian itu tetap sekalipun kondisi berbeda, ya. Baik, ini yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pendeta. Memang tidak mudah ya, cuman saya yakin pendengar sekalian mengambil hal yang penting dari apa yang disampaikan Pendeta tadi, bahwa kita tidak dalam posisi untuk menghakimi, meskipun seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa manusia cenderung untuk memberikan label seorang diberkati karena hal-hal materi yang dia miliki.
Kemudian sementara yang tidak diberkati yang berlawanan tentu saja. Jadi kita tidak diberi hak untuk memberikan label berdasarkan kelebihan-kelebihan jasmani yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah untuk selalu belajar bersyukur. Mungkin ini yang bisa saya tadi berpikir, yaitu apakah kita melihat kehidupan Yesus. Hidup Yesus itu penderitaan dari dilahirkan sampai pada kematiannya. Yesus saja sebagai Raja hidup menderita seperti itu. Apakah dia tidak diberkati? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Gimana kalau misalnya kita mengingat selalu kehidupan Yesus, saya yakin kita akan lebih mudah untuk bersyukur dengan apa yang Yesus lakukan untuk kita. Pendeta, gimana? Benar sekali lagi bahwa kita datang dari berbagai pengalaman yang berbeda, ya. Tetapi ketika kita disatukan dalam kasih Yesus, kita disatukan di dalam penderitaan yang Yesus tunjukkan dan berikan teladan, sesungguhnya kita diajak untuk terus memandang Yesus Kristus. Di dalam teladannya itu ada sebuah pengajaran yang menolong kita, ya, diubahkan untuk semakin serupa dengan kehidupannya, tentunya dengan tabiat atau dengan karakternya, yang walaupun menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun, ya, walaupun tidak ditunjukkan sukacitanya di dalam tertawa yang terbahak-bahak, karena saya sendiri belum melihat gambar Yesus yang sedang terbahak-bahak, ya. Tetapi sebetulnya apa yang dijalani hidupnya adalah sebuah hidup yang bersahaja, ya, dengan rasa syukur kepada Allah, ya, saat yang sama merenungkan betapa banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanannya. Dan sesungguhnya apa yang menjadi pemikirannya yang dalam adalah bagaimana ia menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Mungkin itu adalah yang harus dibangun dalam hidup kita, ya. Sukacita kita adalah sukacita ketika kita sedang bisa melayani banyak jiwa, ya, dan bukan kesombongan setelah itu, ya. Baik, jadi sekali lagi mungkin adalah poinnya, mari kita memandang Yesus Kristus dan kita akan pasti secara perlahan kita akan diubahkan untuk memiliki hati yang sama seperti Yesus. Terima kasih Pendeta. Ibu Berry, silakan. Mengenai ucapan syukur tadi, saya di dalam pengalaman hidup merasa yakin bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya materi saja yang patut kita syukuri, tetapi berkat kehidupan yang Tuhan berikan sama kita walaupun kita dalam keadaan terpuruk, dan juga berkat perlindungan, berkat kesehatan, ya. Dan juga ucapan syukur ini seperti contoh di Alkitab, perempuan janda yang memberikan persembahan hanya 2 dinar itu, 2 peser itu, karena itu yang dia punya, maka Tuhan melihat bahwa itu semua yang dia miliki dia berikan sama Tuhan. Dibandingkan dengan orang yang kaya, dia memberi dengan kelebihannya. Jadi saya rasa ucapan syukur itu untuk semua orang, ya. Tidak selalu karena berkat materi. Iya. Sudah benar sekali. Terima kasih Bu Mary dengan komentarnya yang sudah menguatkan. Dr. Raffi? Ya, kalau kita lihat ini pendeta, ya, bagaimana di zaman Yesus, di mana orang Israel disuruh 3 kali setahun melakukan hari raya yang mereka diwajibkan datang ke Yerusalem sebagai pusat peribadatan mereka, yaitu hari raya Paskah, hari raya Hulu Hasil, dan hari raya Pondok Daun. Dan itu memang kalau dalam perjanjian di mana orang Israel masih keluar dari Mesir di padang pasir, itu ada 7 hari raya besar, tapi memang fasenya juga dibagi dalam 3 waktu yang berdekatan, kayak Paskah dan roti tidak beragi itu Paskah roti tidak beragi bersama-sama, itu juga menuai hasil dan hulu hasil, lalu tips runai, pendamaian, dan Pondok Daun. Mungkin pendeta ini, para pendengar atau kita semua di tempat ini mau melihat apa arti-arti dalam pengalaman hari raya ini. Kalau kita baca kembali ke Imamat 23, Paskah kan melambangkan kematian Yesus. Roti tidak beragi melambangkan bagaimana Yesus itu dia dikubur. Kemudian menuai hasil adalah kebangkitan Yesus. Hulu hasil 50 hari setelah itu hari raya Pentakosta. Tips runai adalah bagaimana pekabaran ini dikumandangkan. Pekabaran apa? Yaitu tentang pendamaian dan tentang Pondok Daun, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu pekabaran 3 malaikat. Pendamaian itu masa sekarang, dari ketika berita tentang pekabaran Yesus akan datang kedua kali yang dinantikan, dan orang sekarang dalam masa pendamaian di mana dosa-dosa kita itu sedang diselidiki.
Dan Pondok Daun itu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini suatu hal yang rangkaian yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman bangsa Israel itu juga bagi saya pribadi. Sekarang saya sedang hidup, sedang dalam masa pendamaian, dan sedang menantikan Yesus mau datang kedua kali. Bukan begitu pendeta ya? Amin. Baik, terima kasih Dr. Alvin, karena memang kita dalam pembahasan yang terakhir tadi bahwa pondok daun-daunan ini melambangkan kerinduan kita tentunya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan umat-umat Tuhan yang lainnya berada di tempat Yesus berada, ya, yaitu di sorga yang mulia yang Tuhan janjikan. Inilah perkumpulan umat-umat Tuhan. Terima kasih Pendeta. Mungkin sedikit aja karena waktu tinggal sedikit untuk diskusi tentang penundaan kehadiran Yesus. Karena saudara-saudaranya memaksa dia untuk pergi menunjukkan diri dan membuktikan bahwa dia itu benar di Yudea. Karena pekerjaannya selama ini hanya di Galilea. Tetapi Yesus kemudian memutuskan untuk menunda. Nah, pelajaran yang penting apa yang boleh kita dapat dengan penundaan Yesus itu? Baik, terima kasih Dr. Gas, pertanyaan yang cukup bagus. Kita perlu belajar dari apa yang dilakukan Yesus dalam kegiatan pelayanan, sebab kita perlu membaca situasi, kita perlu membaca apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau saya lakukan ini dan itu. Mungkin disitulah perbedaan dari seorang pengikut dan seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin harus mampu memahami situasi seperti itu dan bisa memprediksi. Dan Yesus adalah seorang pemimpin dan sekaligus juga memang ia adalah seorang yang mengetahui masa yang akan datang, sehingga dia melihat bahwa kalau dia pergi sudah pasti akan menghadapi situasi yang akan membawa kepada waktu di mana dia menubuatkan sendiri dia akan diserahkan oleh para imam dan pemimpin orang Yahudi. Tetapi dia melihat bahwa waktunya belum tiba dan orang-orang banyak belum mendapat kesempatan untuk melihat dan mendengar pekabaran yang harus disampaikan kepada mereka oleh Yesus. Itu sebabnya dia katakan bahwa waktunya belum tiba. Jadi salah satu pelajaran yang baik kita adalah bahwa kita perlu juga membaca situasi supaya pekabaran kita dapat sampai kepada mereka. Seandainya pekabaran ini bisa sampai kepada mereka dengan begitu baik dan dalam situasi yang membuat mereka dapat menerima pekabaran ini, maka penolakan kepada Yesus itu tidak akan terjadi sesungguhnya. Namun ketika itu memang Yesus selalu didorong untuk datang ke sana, yang sehingga nanti kita akan lihat dalam cerita ini memang pada akhirnya Yesus datang. Tetapi dalam satu petunjuk bahwa Yesus datang ke tempat itu menjadi sorotan orang, ya, yang walaupun dalam waktu itu sebagaimana Yesus katakan belum waktunya, tetapi dia menunjukkan siapa dirinya dan kemesiasannya. Dan itu sebabnya kita sekali lagi dalam pelayanan ini kita perlu memahami situasi kita sehingga pekabaran itu dapat sampai kepada setiap jiwa. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Para pendengar sekalian, mari kita pandang hidup Yesus dan kita mengalami mujizat, dan Tuhan akan mengubah karakter kita menjadi seperti Yesus yang Maha Pengasih. Teruslah bersama kami, Advent Vision Media Ministry, mempelajari hidup Yesus melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Bila saudara mempunyai komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Mari dengarkan kesimpulan dari bagian pertama, pembahasan bab 49. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian pertama daripada pasal 49 ini, yang pertama adalah bahwa kita perlu dalam rangkaian hidup ini selalu diisi dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Allah yang mengaruniakan berbagai kesanggupan untuk kita menghadapi kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika Yesus didorong untuk tetap pergi dan Yesus dianggap sebagai orang yang salah karena tidak mau pergi ke tempat di mana orang banyak memahami sebagai perayaan yang datang dari ilahi. Saudaraku sekalian, kita perlu memahami bahwa mayoritas yang dianggap benar dan para profesor yang dianggap benar dan para teolog yang mungkin kita anggap benar tidak mungkin salah, padahal kita baru menemukan kebenaran yang baru sedikit orang yang tahu. Saudaraku, tidak perlu kecewa dan tidak perlu mundur dari kebenaran sekalipun banyak orang belum menerimanya. Dan inilah pekabaran dari pelajaran ini, bahwa Yesus melakukan ini walaupun sedikit satu orang saja, Yesus tetap beri dalam kebenaran dan tidak peduli orang lain menganggap dia salah.
Saudaraku sekalian, kita perlu belajar seperti Yesus, benar sesuai dengan apa yang kita imani. Tuhan berkati, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, bimbingan Roh Kudus, sehingga kami boleh semakin memahami lebih dalam lagi, dan kami kiranya diberikan kesanggupan untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Kami juga secara khusus mohon berkat Tuhan untuk para pendengar setia radio yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Tuhan kiranya menjamah hati mereka, memberikan kekuatan, dan dalam pergumulan mereka Tuhan juga memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan berkenan memulihkannya, yang kurang iman Tuhan berkenan meneguhkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih oleh bimbingan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami. Sekali lagi kami mengucap syukur dan mohon kepadamu untuk kami lebih lagi merasakan lapar dan haus akan kebenaran, sehingga kami dapat dipuaskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami panjatkan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa juru selamat kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami menunggu SMS Anda di nomor 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, lanjutan bab 49 pada hari raya Pondok Daun-Daunan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.